osteoporosis aja jelas Pak Dokter. Kenapa deh? Aku berapa siapa? Tidak pas lah. Nengok Pak deh. Tidak pernah tengok, tidak jadi ya. Kalau tubuh itu memang wajar. Kalau rambut yang cekau kan. Sambil. Sambil. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore masyarakat sehat. Pagi bos. Untuk pagi sir. Lanjut aja. Lanjut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masyarakat sehat, warga Kampung Santira Taubatua yang lagi mendengarkan 87,9 Smart FM, radionya Kampung Santira Taubatua. Pastinya pagi hari ini senang dan bahagia saya bisa kembali menjumpai masyarakat sehat semuanya melalui ajang Bangga Kencana, satu kerjasama Radio Smart FM dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2 KBP 3A Kabupaten Mukomuko. Dan kita masih dalam cerita-cerita tentang generasi emas pada tahun 2045. Dan tentu saja kita akan mengulik hal ini dengan teman-teman semua di obrolan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Helda. Pagi Sehat? Pak Ang. Sehat ya? Alhamdulillah. Masih pagi soalnya. Ada yang nggak sehatnya? Ya. Kantongnya. Jangan cerita itu. Iya. Semua orang juga lagi mengalami. Selamat pagi Bang Mo. Selamat pagi. Bang Mo lebih semangat lagi tuh. Cerah, bibirnya merah. Ini ya. Karena habis sahur tadi pakai apa? Pakai, kalau saya boleh jujur, ini kemang tahu bunga. Kemaang. Kamang. Kemaang apa Jangan. kemaang? Kamang. Jangan panggil Kamaang. Kemaang. Kamaang ini padahal tuh udah Ya. apa udah nanyain. Kemaang gitu ya. Ya, Oke. kemang. Daun sejenis daun. Enggak, Ladi. pertanyaan saya bukan sejenis daun keladinya. Saya sekarang kalau memang ada kemaang di rumah itu, nanti sore kalau masih ada diantar aja ke rumah. Diantar ke sini maksudnya. Kalau masih ada, gitu loh. Ya. Oh, itu udah apa namanya? Jadi aku Bung Aang udah tinggal apanya? Udah kuah. Runuh-runuhnya. Enggak, itu juga jujur kalau Jadi makanan yang tidak ada nilai gizi tapi nikmatnya minta ampun seperti itu. Oke, nanti kita akan bicara soal makanan yang enak tidak bergizi. Ah, Ya. itu. Nilai gizi ini nggak ada lagi, Bung Am. Malahan bisa jadi karena mungkin bisa dijelaskan nanti sama dokter. Ya makanya saya bilangin nanti kita bicara. Pasti ya. Kemudian selamat pagi Mbak Dian. Saya ngeliat Mbak Dian kelihatan sore ya. Mau buka puasa gitu. Kita berdua ya. Jadi dia ini udah tua gitu bilang sore. Aduh, Bukan, Mbak. Mbak Dian tuh bukan tua. Atau kayak mungkin kayak cendol kali ya. Iya, kalau nggak ngeliat Mbak Dian tuh mau Mau. buka puasa. Oke, selamat sore Bung Aang. Apa kabar nih? Sore. Sore lagi. Ketularan Pak. Keluarga udah sama-sama sore. Padahal masih pagi ya. Oke, selamat pagi semuanya, Bung Mo, juga Helda, Bung Aang, dan senang sekali nih pagi ini ya. Saya sudah beberapa hari ini dihubungin sangat susah, tapi luar biasa sekali pagi ini ada waktu hadir bersama kita di pagi ini. Padahal saya tadi dapat cerita, beliau ini habis operasi. 7 orang. Beliau nih yang dioperasi. Bukan. Nah, beliau ini habis operasi. Abang ngobrol. 7 orang, Bu. 7 orang Iya. habis sepanjang malam. Berarti maaf betul dok. Kita pagi ini mengundang dokter ke studio dalam kondisi, tapi jalannya masih gagah. Iya. Tapi masih puasa insya Allah ya. Insya Allah Nah, masih puasa. mudah-mudahan Masih segar kok, Bung Aang. semoga. Jadi disinilah nikmatnya puasa juga. Iya, Nikmatnya iya. Ramadan. Kita bisa beramal, berbuat baik, ya kan? Mudah-mudahan itu nanti berkah untuk kehidupan kita ke depannya. Begitu, Oke, ya. selamat pagi, Dokter Dodi. Selamat pagi, Mbak Dian. Sehat ya. Insya Allah masih sehat selalu. Tapi suaranya memang suara masih banget ini. Enggak,
tadi itu dia bukan tidur. Memang sudah terbiasa ya dok ya. Kalau dokter tuh habis operasi kelelahan wajar ya, kelelahan terus kalau bahasa Inggrisnya senyap dok. Sebenarnya kalau aktivitas, jadi setelah itu kita istirahat, bukan karena faktor kelelahan sebelumnya, tapi persiapan untuk besok. Jadi istirahat kita Bijaksana sekali nih kayak sebenarnya bukan yang kelelahan. kemarinnya, tapi persiapan untuk besoknya gitu loh. Jadi bedanya apa ya, Mbak Dian? Ada bedanya. Kalau untuk kalau kita kelelahan karena istirahat bukan untuk besok, artinya kita nggak enjoy mengerjakan pekerjaan. Begitu ya kelihatan. Luar biasa. Bahasanya halus. Sudah jelas ya tersirat. Kalau ngomong sama orang tua ngomong seperti itu. Dendam, tapi jangan bawa umur. Ya kan, karena kalau bawa umur orang-orang tahu semua berapa tahun hidup kita yang berkah gitu. Semua orang juga tahu gitu kan. Baik, Mbak Dian, apa yang mau diobrolin sama? Ya, Kak Isti, tadi kita hari ini masih bicara masalah stunting karena kita di sini masih temanya itu bangga kencana ya. Kalau bangga kencana itu pembangunan keluarga yang berencana dan keluarga berencana. Nah, keluarga berencana. Jadi tentu banyak dong kaitannya dengan seorang dokter kandungan gitu ya, karena beliau tahu persis dong seperti apa calon-calon, seperti apa sih janin yang bagus, seperti apa bagusnya, seperti apa yang dilakukan menjelang kelahiran, terus apa yang dilakukan untuk mendapatkan bayi yang sehat, bayi yang kuat. Nah itu ahlinya beliau. Kalau ditanya ke dia nggak tahu. Dia yang tahu Berarti saya nanyanya ke ini ya, ke dokter. Dok, sebaiknya seorang ibu itu mulai menghubungi dokter kandungan ya, karena kebetulan dokter Dodi juga dokter kandungan, jadi pas ya kalau saya nanyanya. Kira-kira sebelum hamil sebaiknya menemui dokter itu pertama kalinya atau setelah hamil berapa bulan gitu dok? Sebaiknya gitu. Atau sebelum menikah? Iya, makanya saya tanya. Iya. Sama dokter enggak? Kalau sama dokter kandungan itu Iya, pastinya Kalau udah sudah hamil. Sudah hamil ya dok. menjelang hamil atau kayaknya memang ada menjelang pembicaraan? kehamilan. Kalau kita debat masalah itu nggak bakal kelar. Iya. Pada baiknya langsung jawab oleh beliau seperti itu. Iya, makanya saya tanya. Ya, terima kasih Bu Ang. Jadi sebenarnya pertama sekali kita luar biasa berterima kasih nih kepada BKKBN. ya BKKBN, Dinas P2KB Ya. 3A Kabupaten. Dinas P2KB P3A. Kabupaten. di mana dalam programnya melalui program Bangga Kencana ya, itu sudah memasukkan salah satu poin utama sekali dalam hal konsultasi pranikah. Sebelum menikah berarti. Sebelum menikah. Sebenarnya di situ juga merupakan salah satu konsultasi terpenting untuk persiapan bagaimana menjadi seorang calon ibu. Oke. Apabila terjadi kendala misalnya dalam pelaksanaan konsultasi pranikah ini yang membutuhkan konsultasi yang lebih spesifik, maka kita akan hadir di situ untuk menindaklanjuti hasil konsultasi pranikah tadi. Jadi kalau dahulu kita biasanya kalau hamil itu tahunya setelah Ada men. ya Setelah men udah. setelah men, aduh ternyata nggak men, diperiksa baru menceritakan kita hamil. Terus ini sedikit digeser bahwasanya semestinya setiap kehamilan harus terencana, harus terencana. Ketemu kan jawabannya. Kita waktunya, oh saya mau hamil di tahun ini, saya mau hamil di tahun depan. Bagaimana merencanakannya? Kembali lagi ke BKKBN. Karena ada yang bisa mengatur cara kehamilan, mengatur kapan kehamilan melalui program penggunaan alat-alat kontrasepsi.
berarti kalau kepengen begitu pasangan menikah, ya kan, mereka kalau begitu harus merencanakan baik itu kehamilan dan terutama ya ini Kehamilan sehat. Wah. ya maksudnya kan banyak nih orang begitu selesai begitu menikah dia saya belum mau anak belum mau punya anak nanti mungkin tahun kedua atau tahun ketiga, sementara orang tua juga kadang-kadang harus saya menikahkan kamu supaya saya ada keturunan gitu kan. Ya banyak kadang-kala jadi problema, tapi itu kan problema mereka. Tetapi kalau problema dokter ketika ini mana banyak perbandingan mereka konsultasi ke dokter itu sebelum menikah atau dalam perencanaan atau setelah hamilnya. Kalau sampai saat ini yang terjadi biasanya memang setelah terjadi kehamilan baru memeriksakan. Sementara seperti tadi pemerintah melalui BKKBN sudah membuat suatu program yang bagus sekali. Itu baru dari sisi kesehatannya. Iya. Belum lagi dari sisi ekonomi. Ya. Nah, saat ini semestinya ini juga harus didukung oleh ekonomi. Misalnya saja nih kebutuhan daripada seorang ibu hamil. Ya. Jadi suatu keluarga bisa saja mereka sudah mempersiapkan diri secara ekonomi dulu. Misalnya saat ini di sisi perekonomian pekerjaan, misal suami sedang berada di tahap yang kurang baik. Oh, ini waktunya kita menunda dulu. Tapi begitu nanti ekonomi membaik, kita mau menambah anak ini, sehingga di rumah sudah disiapkan secara finansial. Ini waktunya kita untuk hamil, karena seperti lazimnya setiap hari kita pasti seorang suami bekerja mencari nafkah, yang di dalam pikiran ada satu anak saya yang di rumah harus saya nafkahi, ada istri saya harus saya nafkahi. Nah, kalau seandainya istrinya hamil, mestinya dia harus berpikir ada 3 yang harus dinafkahi. Ada anaknya, ada istrinya, dan ada calon bayi di dalamnya yang juga membutuhkan asupan dan nutrisi yang memerlukan pembiayaan. Jadi tidak lagi dianggap bahwasanya kehamilan itu hanya satu ibu saja, tapi sudah ada satu ibu dan calon bayi yang harus diberikan asupan gizi yang baik, sehingga menghindari kemungkinan terjadinya stunting. Itu sudah Jadi itu Bung Aang, kalau di perencanaan yang disampaikan oleh Dr. Dodi tadi, dari awal ingin memiliki anak itu harus direncanakan, baik si ibu ataupun si bapak. Meskipun si bapak hanya bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, untuk perencanaan sehat mungkin pendengar kita pada pagi hari ini juga perlu tahu, karena yang sepengetahuan masyarakat kan awam mungkin yang merencanakan itu yang sering saya sampaikan Bung Aang, yang sering saya sampaikan itu hanya dilakukan oleh ibunya. Nah, sebaiknya dong, apakah bapaknya juga harus merencanakan hamil sehat dan perencanaan keluarga tadi, mengetahuilah alat obat KB-nya seperti itu. Ya, jadi di dalam konsultasi dengan dokter sendiri dengan kita, kalaupun seandainya terjadi kehamilan pertama misalnya, maka sebelum terjadi kelahiran, di akhir-akhir masa kehamilan, kita sebenarnya sudah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan edukasi tentang kontrasepsi dan pengaturan jarak kehamilan. Jarak kehamilan terbaik sudah kita sampaikan, misalnya di atas 2,5 tahun misalnya. Kemudian alat kontrasepsi yang terpilih untuk ibu ini apa. Kemudian juga dijelaskan kepada bapaknya sekalian bahwasanya kontrasepsi yang akan kita gunakan adalah metode A, karena setiap pribadi memang berbeda-beda dalam pemilihan kontrasepsi, tergantung berbagai faktor dari sisi medis yang harus kita nilai. Nah, jadi di akhir kehamilan sebelum kelahiran kita sudah menjelaskan, sehingga pada saat terjadi kelahiran kita sudah si ibu, si bapak dan keluarganya sudah tahu, oh ini nantinya akan menggunakan kontrasepsi tertentu. Saya masih ingat ada satu program pemerintah, yaitu penggunaan misalnya
IUD Iya. atau dulunya spiral ya. Iya. Digalakkan penggunaan IUD pasca plasenta namanya. Jadi begitu ibunya lahir, setelah lahir plasenta maka IUD langsung kita Langsung dimasukkan. masukkan. Iya. Tentu ini merupakan perencanaan yang tidak terjadi tiba-tiba pada saat kelahiran. Iya. Berarti sebelum terjadi kelahiran, pihak dokter, pihak medis, kemudian pihak keluarga sudah tahu dia akan menggunakan kontrasepsi tersebut. Iya. Jadi memang saat ini semuanya sudah memikirkan langkah apa ke depan, Dampak dan risikonya. dampak dan risikonya untuk menghasilkan keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah dan anak yang menjadi anak Yang berkualitas. golden age kedepannya di 2045 jadi Ya, saya menarik ini kan. Kalau dulu ini yaitu kita tidak pernah, kita tahu KB, KB itu keluarga berencana, bukan merencanakan. ya Yang kita tahu itu KB alat obat ngasih alat kontrasepsi Nah. untuk mengatur jarak kelahiran. jarak kelahiran Jarak dan ya kehamilan. istilahnya jarak kehamilan. Jadi ngatur jumlah anak lah intinya Nah, itu. iya. Kalau awamnya orang mindset yang tertanam ya Bang. Ya, tapi sekarang ternyata bahwasanya kita itu semuanya harus merencanakan segala sesuatunya. Jadi termasuk KB ada apa tadi, konsultasi pranikah. Berarti sebelum menikah pun. Jadi maksudnya mungkin lebih ke ini ya, konsultasi pranikah ini lebih ke kalau orang itu sudah merencanakan pernikahan, ada konsultasi. Ini konsultasinya ke KB dulu atau langsung ke dokter? Sama aja ya. ya biasanya melalui program Oh, melalui Yang LC Mil kemarin Ya, Bu. oh, iya. Jadi di LC Mil itu kan mungkin Pak Dokternya juga pernah mendengar dan membaca mungkin itu setidak-tidaknya melakukan pendampingan 3 bulan menjelang pernikahan. Jadi tim pendampingnya kan PKK, bidan dan kader KB seperti itu. Mungkin yang disampaikan Dokter Dodi tadi sebelum melakukan pernikahan harapannya melakukan setidak-tidaknya sebelum pencatatan pernikahan ke bawah itu didampingi oleh di screening oleh kawan-kawan TPK tadi seperti itu Bunga. Enggak, yang menarik bukan itu. Maksudnya kan begini, ini kan mungkin program KB yang TPK itu Ya, mungkin ke situ masuk dokter Dodi tadi. Tapi kalau seandainya ya kan pasangan yang akan menikah, mereka ke dokter dulu, maksudnya ini yang pertama kesehatan reproduksi. reproduksi calon suami dan juga calon istri. Nah kalau maksudnya kan adalah jangan sampai di tengah jalan baru tahu, oh akhirnya ribut dan mulai keluar kemana-mana, kamu mandul. Gitu. Kalau di daerah maju ya Pak Dok, di daerah maju mungkin di Indonesia sudah ada BOA. Itu sebelum mereka menikah pun itu sudah konsultasi dengan konsultan pranikah seperti itu, baik kartagonogi, ya, kesehatan reproduksi, ya, dan kesehatan pribadi mereka masing-masing. Seperti yang pernah disampaikan Bu Herna, seandainya terjadi atau ditemukan di dalam screening tadi ada risiko penyakit yang memang mereka itu bila disatukan akan mengakibatkan kemandulan atau hal-hal lain, itu mereka disarankan, bukan tidak boleh ya, disarankan tidak melakukan pencatatan pernikahan karena akan bersiko seperti itu Bunga kalau di daerah maju. Mungkin di daerah kita belum. Mungkin tunda bukan. dulu hamil. Ya. Memang sekarang dengan program LC Mil. LC Mil ini kan artinya kan Siap menikah, siap. kalau siap menikah siap hamil itu tadi sudah mulai masuk ke desa-desa karena itu melalui bidan ya. Bidan, PKK sama KDKB Bunga. Iya, maksud saya kan kalau di desanya itu mereka kan menghubungi tim desa. pendamping desa, Ya, Bidan bukan tim desa. pendamping desa. Bidan desa. ke bidan desa. Artinya Jadi sebelum- begini. Kalau ada pasangan yang mau menikah, TPK ini yang terdiri dari 3 unsur, bidan, ibu PKK dan kader KB ini mendatangi calon pus dan calon pengantin ini, men-screening sesuai dengan acuan yang Pus. ada
pus pasangan usia subur. Oh, berarti kalau saya Iya. lagi ya. Ya, jadi mereka men-screening begitu Bung Aan, men-screening menemukan apa yang diminta dari LC-Mil tadi. Kemudian kalau aplikasi ini menyatakan berisiko, nah itu tugas mereka dari tim TPK yang bidan ada di situ merujuknya ke dokter Dodi Nah, atau ini- ke puskesmas. Nah begitu. Nah, ini berarti kan tugas baru juga dari dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana ini ya. Kenapa? Kalau itu disebut tugas baru enggak ya Bung Ang, karena itu udah diamanahkan berdasarkan PP Peraturan Presiden nomor 72 itu. Betul, Nah. menurut PP seperti itu, Bung. Tetapi ya kan sekarang orang-orang di desa, maaf ya, ini ribet banget, mau nikah Nah. aja susah gitu. Iya. Itu kendala kita kemarin kan sama Kalaupun di KUA juga ribet banget. Sebenarnya Artinya kan memang ada tugas baru Iya, dari dinas pengendalian penduduk ini atau KB, dinas KB untuk sosialisasi pentingnya, ya kan. Nah, ini persiapan berubah. sebelum menikah. Kalau kata Pak Ketua DPR kemarin kan, kita itu merubah mindset kebiasaan masyarakat untuk melakukan hal-hal yang berdasarkan undang-undang tadi atau peraturan tadi. Bung Ang. bukan peraturan saja, itu kan dibuat untuk kebaikan, Iya. untuk kebaikan pasangan usia subur yang akan menikah, ya kan. Nah, semuanya itu kan ada baik. Tetapi kita tanya dulu lagi dokter. Gitu. Ya, Nah, ya kan. nikah yang perlu ditanyakan itu nikah sehat atau nikah sehat. Jarak anak tadi sudah disampaikan oleh dokter, tidak-tidaknya 2,5 tahun untuk Jarak. Anak berikutnya. untuk anak berikutnya. Untuk Saya nggak, yang saya mau tanyakan ini balik lagi masih masalah pernikah. Memang ada baiknya ya dok ya. ya, Sebelum- dari awal ya, Bung. sebelum menikah mereka pasangan usia subur ini tahu dulu kondisi masing-masing. Ya, dengan konsultasi. Ada baiknya gitu ya. Ya, jadi kalau di samping berbagai konsultasi permasalahan lain, permasalahan kesehatan dan reproduksi sangat penting sebelum dilakukan pernikahan. Ada beberapa pemeriksaan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan darah rutin untuk menentukan bagaimana kondisi HB atau kondisi sel darah merah si calon pengantin. Kemudian nanti juga akan kita memeriksakan misalnya golongan darah. Kemudian kita akan memeriksakan penyakit-penyakit infeksi. Nah, dari banyak pemeriksaan itu 3 ini yang paling utama dilakukan. Apa tujuan dari pemeriksaan 3-3-nya ini dan bagaimana dampaknya? Yang pertama misalnya pemeriksaan darah rutin nih, kita akan mendapatkan kadar HB. Nah, apabila kadar HB calon pengantin ini ternyata rendah, maka kita akan mempunyai waktu untuk memperbaikinya dengan pemberian tablet tanpa darah. Dan itu sudah ada pergeseran bahasa. Kalau dulu memberikan tablet tanpa darah, kalau sekarang pemerintah menggesernya menjadi mengkonsumsi. Ternyata terkadang setelah diberi belum tentu dikonsumsi. Ya, Jadi pemerintah menggeser istilahnya dari memberikan tablet tanpa darah menjadi mengkonsumsi tablet tanpa darah. Nah, itulah makanya konsultasi dilakukan 3 bulan sebelum pernikahan. 3 bulan sebelum pernikahan sebaiknya ya. Sebaiknya, jadi kita punya waktu untuk memperbaiki kadar itu selama 3 bulan dalam pemberian tablet tanpa darah. Nah, kemudian yang kedua juga kita misalnya pemeriksaan golongan darah antara 2 pasangan, karena ternyata yang umum saja golongan darah juga sendiri akan bisa menyebabkan beberapa penyakit. Ada namanya misalnya inkompatibilitas golongan darah ABO misalnya. Maka kalau seandainya misalnya terjadi pernikahan misalnya dengan golongan A dan O atau B dan O atau AB dan O, maka bukan berarti kita membatalkan pernikahan mereka, tetapi kita akan memberikan warning lah kira-kira, menjelaskan bahwasanya akan bisa terjadi kemungkinan risiko-risiko seperti ini sehingga bisa mengantisipasi kalau terjadinya hal tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah penyakit infeksi menular misalnya. Iya. Nah, apabila terjadi pada pasangan sebelum menikah
mengalami adanya penyakit infeksi, sekali lagi kita juga bukan melarang menikah. menikah, Iya. dan namun kita akan memberikan upaya-upaya pencegahan supaya Penyembuhan penyakit ya, bukan pencegahan. ya Penanganan. penyembuhan dan pencegahan. Oke. Mencegah jangan sampai dia menularkan dulu kepada pasangannya, kemudian bagaimana upaya menyembuhkan pasangan yang sudah mendapatkan penyakit ini. Artinya ya kan, konsultasi ke dokter jangan nunggu 3 tahun 3 tahun setelah menikah. Oh, Ya, Baru ribut. ya. Gitu kan? ngapa? Ya itu tadi Sebenarnya partner kenapa ya? Oh, ya. Hmm. Kenapa belum mendapatkan Belum, keturunan? Kenapa Penyakitnya banyak kamu ya, sekarang nah. jadi kurus saya gini? Apa kamu sakit? Baru ketahuan ternyata ditularin penyakit. Gitu loh. Iya. Ya kan, artinya memang sangat bagus, dan masyarakat mudah-mudahan mengerti kenapa pemerintah menyarankan untuk Konsultasi pranikah. nah, jadi kan intinya itu. Jadi jangan bukan pemerintah berarti mau mempersulit orang menikah ya dok ya. Dengan program ini Sehingga sepertinya iya kan. Ya, memberikan lebih memperpanjang seolah-olah. Seolah-olah yang panjang proses. jangan kamu cepet-cepet nikah. Nah, akhirnya mereka karena ya kan, apalagi remaja sekarang nggak boleh nikah sama orang tua aja mereka nekat lagi berdua kan. Dengan berbagai trik mereka sehingga mereka harus menikah gitu. Nah, padahal itu kan kadang-kadang sebuah kesalahan yang tanpa mereka sadari dilakukan oleh mereka gitu. Nah, memang ada baiknya ya artinya seleksi pasangan untuk yang mendampingi kita ke depannya itu bukan hanya ketika 3 bulan mau menikah, pada saat pacaran pun sudah harus seleksi Seleksi, ya. kamu darahnya apa sih gitu sambil pacaran. Harus diketahui ya. Iya, harusnya tahu seperti itu. Walaupun itu sangat sensitif barangkali. Ya itu sensitif Untuk memang. ya untuk ya Nanyain kebudayaan dokter. kita gitu. Iya. Betul. Tapi itu harus ya dokter. Sebaiknya. Sebaiknya ya. Kalau Ya. kalau Nio nggak boleh bertemu dengan nanti Bung Alang seandainya Bung Alang Nio. Ya makanya nggak Nggak boleh boleh. sama dia. Nggak boleh ya dok. Bukan Lah kalau nggak Gimana dok? Ah. Gimana dok? Ini penjelasan Ya. karena dia saya apa? misalnya seperti itu ya. Misal ya. ya itu jadi ceritanya merencanakan berencana seolah-olah ya. seolah-olah. Paling kita sekali lagi tidak melarang untuk terjadinya pernikahan, tetapi menjelaskan bahwasanya ada risiko tertentu. Apakah risiko ini akan pasti muncul? Juga kalau berdasarkan urutan pohon, ibarat itu pohon kejadian prevalensinya juga tidak 100% terjadi. Iya. Seperti itu ya. Ya, tetapi lebih besar dibandingkan pasangan yang berbeda jenis tadi. Misalnya tadi saya bilang ABO inkompatibilitas misalnya, ya itu apa risikonya? Misalnya anak yang dilahirkan nanti mungkin setelah lahir akan banyak terjadi bayi yang kuning, kemudian akan ada kelainan misalnya hepat, sehingga begitu terjadi keluarga sudah tahu, oh ini yang dijelaskan oleh tim kesehatan kemarin. Kalau ini terjadi maka tindakan yang harus kami lakukan seperti ini begitu. Tapi ada ya kalau misalnya terjadi hal itu sebelum ada kelahiran, ada tindakan-tindakan yang mungkin bisa membuat hal itu tidak terjadi. Ya, kalau terkhusus kepada di luar golongan darah tadi ya, Iya. di luar darah misalnya penyakit infeksi, Iya. ternyata si pasangan wanitanya mempunyai penyakit itu gitu. Nah, Nah, yang pertama tindakan kita jangan sampai pasangan wanita ini menularkan ke pasangan laki-laki dulu. Kemudian baru kita blok yang wanita ini, kita obati, kita ini begitu dia Atau sembuh. dibalik-balik atau laki-laki. Iya. gitu kan. Ya, laki-laki yang Sakit. punya sakit, maka tujuan pertama kita jangan sampai mencegah ke terjadinya penularan. Kemudian yang laki-laki ini kita blok nih, kita kasih obat sampai dia sembuh sehingga mereka semua tidak aman untuk tidak terjadi penyakit yang sama. Kalau yang PMS tadi bisa dicegah ya dok. Kalau seandainya golongan darah tadi untuk melahirkan anak yang tidak tanda kutip ya tadi tidak normal, terdapat tanda-tanda penyakit seperti itu bisa dihindari nggak dok?
seandainya sudah terjadi pernikahan, Sudah terjadi kehamilan. ciri-ciri kehamilannya sudah Ada? nampak, bisa tidak kita melakukan treatment untuk menghindari anak itu terlahir seperti yang dokter sampaikan. Kalau dia secara genetik, misalnya seperti disampaikan melalui ini tadi, yang bisa dilakukan adalah melakukan penanganan secepatnya kalau itu terjadi. Iya. Ya, karena golongan darah kan bersifat genetik yang tidak bisa dirubah. Bisa. Saya A nih, karena mau menikah saya harus merubah golongan darah saya jadi B gitu. Bisa. Jadi hal itu sudah teredukasi terlebih dahulu. Iya. Sudah teredukasi sehingga begitu terjadi semuanya bisa ini. Bercanda diri. Kalau bercandanya sekarang itu buah itu untuk yang mau menikah. Saya jadi takut juga nanti berkembang untuk sebagai dokter kandungan ini. Jadi kalau tadi kan sebelum menikah harus konsultasi dulu. Iya. Saya takutnya karena biasanya selalu merepotkan dokter kandungan misalnya pada saat melahirkan. Jangan-jangan dokter kandungan untuk ya kan waktu lahir saja merepotkan saya. Saya maunya itu sebelum buat itu harus konsultasi dulu. Jadi terus minta izin ya dok. Kami mau buat, saya jawab lanjut. Jadi pas merepotkan, dokternya nggak marah gitu. Jadi waktu pas nangis lagi kesakitan ngomongnya kayak gini. Pas mau melahirkan nangis. Kemarin bikinnya diam. Gitu Mbak. Jadi ini menarik ya pembicaraan kita karena ternyata memang untuk stunting itu sendiri selain dari faktor Bukan hanya stunting tadi. enggak, Yang kita kan bicaranya stunting. Iya. Kemudian yang kita bicarakan juga arahnya kan seperti itu. Jadi artinya ketika pasangan Merencanakan pernikahan. ketika mereka salah pasangan. Nah, salah pasangan kemudian tidak mengerti dan tidak memahami, tidak mau konsultasi, kemungkinan akan melahirkan ya kan bayi yang stunting. Stunting dan apa tadi istilahnya? Memang dia bukan pendek, tapi secara ininya IQ-nya kan di bawah rata-rata. Penyakit kuning tadi yang kena genetiknya tadi. Nah, jadi kalau bunga arahnya ke stunting digabungkan. itu bungaan mungkin lebih tepatnya karena banyak pertanyaan yang akan ditemukan waktu ke lapangan ya, ke kecamatan-kecamatan. Mungkin dokter lebih lengkap bisa membahas tentang itu. Misalnya, Apa sih Iya. stunting? Nah, lebih apa nih ya? Kenapa bisa terjadi stunting? Mungkin Nah, itu lebih detailnya itu kenapa bisa terjadi stunting? Jadi secara teori kita sama-sama sudah mengetahui dan setiap hari kita diberikan asupan tentang stunting ini. Itu suatu keadaan di mana terjadinya kalau bahasa awamnya seorang anak lebih pendek dari seusianya. Ya. Seusianya. Nah, ini ada banyak sekali faktor, bukan hanya di sisi kesehatan, bukan hanya di BKKBN, semuanya ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor yang bersifat spesifik dan faktor yang bersifat sensitif. Nah, spesifik ini akan menyumbang 30% dari terjadinya stunting. Apa yang disebut dengan yang spesifik berarti yang lebih mendominasi pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini adalah faktor yang spesifik dan ini lebih ke masalah kesehatan memang di 1000 hari pertama ini. Sementara yang sensitif ada 70% adalah faktor di luar itu. Makanya kita berbicara bukan hanya, makanya stunting sekarang bukan hanya milik orang kesehatan saja, semua milik pemerintah daerah, milik perkebunan, irigasi, air sehat, pemukiman, semuanya menjadi. Nah, ini mereka berada di 70% ini, ikut mempengaruhi terjadinya stunting. Nah, di sisi 30% ini dibagi lagi. Ada pada periode sebelum melahirkan, kemudian periode setelah melahirkan. Karena ada untuk kehamilan saja misalnya butuh 9 bulan 10 hari ya di dalam kandungan. Nah, yang spesifik yang pertama sekali tetap yang kita bicarakan tadi. Yang pertama adalah konsultasi pranikah. Ada tiga program pemerintah melalui Dinas Kesehatan sekarang yang sedang digalakkan dalam rangka
mencegah terjadinya stunting sebelum terjadinya kelahiran. Iya. Yang pertama adalah yang tadi mengkonsumsi FE, Iya. tambah darah pada pasangan yang akan menikah pada remaja putri. Nah, yang kedua adalah melakukan konsultasi kesehatan selama kehamilan. Kalau beberapa tahun lalu itu 4 kali. Sekarang untuk mencegah stunting menjadi 6 kali. 6 kali dalam satu kehamilan. Nah, kemudian yang ketiga, sekarang pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kemenkes juga sudah menyiapkan anggaran dalam pemeriksaan USG. Jadi diharapkan nanti setiap Puskesmas sudah mempunyai USG. Untuk wilayah. Kabar baik ya. Di Indonesia, Di Indonesia. Kabar baik ya. Dari Kemenkes. Tujuan utama tetap untuk mencapai upaya supaya mencapai generasi emas kita di tahun 2045 di 100 tahun kemerdekaan. Nah, kemudian setelah program pada saat sebelum kelahiran ini, pada saat kelahiran tentu saja kelahiran harus di tempat yang terjamin, baik secara kesehatan sendiri ataupun faktor lainnya, misalnya di fasilitas kesehatan yang ada, yang dimana sekarang pemerintah sudah mengupayakan setiap desa sudah ada tenaga kesehatan di sana. Jarang sekali kita temui satu desa tidak ada tenaga kesehatan, karena sudah dilakukan distribusi yang baik dari Kemenkes. Kemudian setelah kelahiran baru kita akan melihat bagaimana pemberian asupan. Terutama pertama sekali jangan lupa makanan terbaik bagi anak kita adalah ASI. Nah, kita harus memberikan ASI eksklusif. Nah, di mana di sana belum ada satu produk yang bisa menyamai ASI, air susu ibu. Karena Tuhan begitu besar anugerahnya untuk di dalamnya terdapat semua. Ada kekebalan tubuhnya, ada untuk berkonsumsi untuk pertumbuhannya. Nah, jadi saya pikir kalau untuk mendapatkan ASI yang memang bagus juga kan, si ibu yang menyusui berarti makanannya harus asupannya juga ya, bagus, mempersiapkan diri. mempersiapkan diri Ya. anak-anaknya. Mulai dari kehamilan sebenarnya. Sebenarnya mulai dari kehamilan. Ya tadi kan karena kenapa saya katakan demikian, karena dokter mengatakan bahwa ASI itu nggak ada ininya. Ya, nggak ada Nggak ada. duanya lah Iya, kira-kira. itu adalah terbaik ya, asupan terbaik untuk bayi. Untuk bayi. Nah, kalau untuk yang lain belum tentu ya, Pak. Jadi Bung Hang, seperti yang saya tuturkan dulu, bahwasanya ASI yang diberikan dari gizi yang dimakan ibunya yang lengkap dengan ASI yang saya berikan dari saya makan nasi sama telur sama mie itu beda, begitu maksudnya. Ya, Walaupun nasi sama mie ini mengenyangkan, namun ternyata gizinya belum tercukupi. Dan ASI yang diberikan tidaklah ASI yang berkualitas. Makanya kan kalau yang kadang-kadang tidak boleh terlalu ketika sedang sudah punya anak itu 1 bulan atau 2 bulan. Nah, kalau dulu perasaan kalau habis melahirkan ASN terutama, kenapa dikasih cuti, masa cuti kan 3 bulan. Iya. Nah, artinya pemerintah juga sudah memikirkan itu. Iya. Ya kan, nah Itu begitu perawatannya. Ya. Tapi Untuk ya, perawatan kenyataannya Bukan cuma perawatan anaknya sebenarnya. Sebenarnya kan Ah, tujuannya bukan merawat ibu, Ya, tidak dan anaknya. ibunya yang melakukan perawatan seperti itu. Ini ada wacana besok, bukan besok, ada wacana dari secara hak azazi. Sebenarnya kalau seorang ibu mau melahirkan, yang cuti itu bukan hanya ibunya, bapaknya juga harus ikut cuti. Karena PNS. Ya, itu wacana di luar ya wacananya. Karena itu tadi, kalau diserahkan kepada ibunya, justru ibunya juga nggak istirahat. Karena anaknya misalnya rewel, ya harus melayani, akhirnya lebih capek ibunya juga lebih Capek. Apalagi kalau melahirkan sesar ya padahal ya. Ya, cuma yang susah karena kalau bapaknya juga dicutikan, belum tentu juga bapaknya di rumah. Oke, ini saya kembali lagi ke dokter ya. Bicara masalah ASI
ASI ya, Ya. ASI tadi itu kan dokter bilang tidak ada duanya ya, Ya. karena itu anugerah dari Allah ya. Saya pernah mendengar yang namanya inisiasi menyusui dini ya. Ya. Nah itu memang benar harus seperti itu, kalau seorang ibu itu memang harus begitu ya. Jadi ASI yang terbaik adalah disebut dengan kolostrum. Ya kolostrum ya. Ya, ASI yang pertama kali keluar pada saat setelah kelahiran. Iya. Apakah semuanya akan sama? Uh-uh. Tentu tidak. Ada beberapa ibu kemungkinan kembali lagi tadi faktor gizi pada saat Ada kehamilan yang- misalnya, atau faktor lain yang menyebabkan ASI-nya sepanjang setelah melahirkan tidak keluar. Iya. Nah, tetapi rata-rata Tuhan sudah menciptakan biasanya seorang ibu akan mengeluarkan ASI. Tergantung nanti lagi apakah ibu karir atau tidak gitu ya. Iya. Kalau ibu karir mungkin enggan menyusui, Iya. belum lagi dia bercerita tentang kecantikan barangkali. Iya. Apabila dengan menyusui akan menyebabkan perubahan struktur daripada body. Kadang si ibu mungkin Enggan. memberikan susu selain ASI. Iya. Gitu. Ada banyak malah. Ya, banyak yang enggan gitu Pak. Ya. Nah, inisiasi menyusui ini adalah salah satu momen paling penting. Iya. Di samping itu pertama sekali untuk kesehatan si bayi, yang kedua di sana terselip juga untuk kesehatan si ibu. Kenapa untuk kesehatan si ibu? Dengan adanya rangsangan, rangsangan puting susu, itu semua akan memperbaiki kontraksi rahim setelah melahirkan, sehingga menghindari terjadinya misalnya kemungkinan pendarahan setelah melahirkan. Iya. Dengan rangsangan puting susu pasca melahirkan ini akan menghasilkan satu hormon namanya oksitosin. Dia akan rahim itu diciptakan oleh Allah itu pada saat tidak hamil besarnya sekira-kira sebesar alpukat lah. Lalu pada saat hamil dia sanggup menampung kurang lebih 4 kiloan. Nah iya. Ada yang Ada Artinya yang dia akan kan membesar. pas ya. Bahkan Iya. kalau yang kembar ya dok, Apalagi kembar Iya. sampai 6 kiloan itu. Membesar sebegitu besar ya dari pohon dari sebesar alpukat membesar. Nah, kemudian setelah melahirkan rahim ini harus kembali mengecil. mengecil sebesar kembali ke sebesar alpukat. Walaupun ya 2 minggunya sebesar alpukat kembali. Tujuannya apa? Untuk mencegah terjadinya pendarahan. Sehingga dengan memperkecil itu dia akan menjepit pembuluh darah setelah plasenta dilepaskan. Ada yang dilepaskan, begitu ada yang dilepaskan kan pembuluh darah terbuka. Iya. Jadi dia harus berkontraksi mengecil. Nah, inisiasi menyusui dini adalah salah satu aktivitas yang bisa memperbaiki. Di samping itu menyehatkan bagi bayi, dia juga akan memberikan dampak kesehatan yang positif bagi si ibu. Begitu Allah menciptakan siklus. Iya, Yang ini kayaknya sama-sama sangat penting sekali nih didengar sama ibu-ibu muda ya. Iya. Ibu-ibu karir, ibu-ibu Jangan muda yang baru memikirkan jadi ibu kecantikan. gitu ya. Janganlah karena hanya memikirkan pribadi kita, Iya. kemudian anak juga nanti nggak sehat, kita juga nggak sehat ya. Betul. Jadi kita sebagai wanita itu ya Wilda ya, nikmatilah sebagai perempuan itu Betul sekali. sejatinya seperti itu ya dokter. saya boleh bertanya Mbak Dian? Boleh Nah. ke dia, ke dia, Enggak dokter. Pak Dokter. Jangan ke dia ya. Iya, karena udah lama sebenarnya pertanyaan ini mau saya tanyakan. Pertanyaan seperti ini. Bagaimana anak saya dinyatakan stunting? Apa yang harus saya lakukan? Kemudian apakah anak saya bisa diobati begitu dokter? Nah, Jadi ada di dalam pengertian stunting di sana terselip salah satu pengertian mengenai usia. Iya. Di sana disebutkan usia 2 tahun ya. Iya, setelah baru usia ketahuan 2 ya, tahun setelah baru dua baru tahun. ketahuannya Ya. begitu dok. Ya. Jadi poin pentingnya sebenarnya adalah tetap ke program pemerintah. Program pemerintah tetap membuatkan posyandu itu akan terus berjalan Iya. walaupun bayi sudah lahir. Mm-mm. Ya, di sana ada termasuk tentang kontrasepsinya di situ. Iya. Setelah melahirkan harus ada posyandu. Di sana sudah dibuatkan tentang grafik WHO, Ya. di mana akan ada perkembangan anak di setiap posyandu. Dan malahan sekarang juga sudah semuanya menjadi persyaratan misalnya masuk TK. Masuk Iya. TK si anak sudah harus punya buku KIM. ya KIA. Nah, di mana di situ harus diisi berdasarkan perkembangannya. Nah, intinya semakin cepat kita mendeteksi
adanya kemungkinan stunting melalui pengukuran grafik WHO tadi, di mana disebut stunting apabila terjadi deviasi kira-kira min 2 standar deviasi dari grafik WHO itu. Di bawah garis merah ya. Ya, di bawah garis merah, maka semakin cepat kita bisa melakukan koreksi. Ya. Nah, apabila dia ketemu dalam 2 tahun, baru akan terjadi stunting. Baru ya. Ya, sehingga proses untuk mencapai atau mengejar ketertinggalan Ya. nutrisinya lebih cepat bisa dilakukan, sehingga setelah 2 tahun dia tidak lagi berada di garis di bawah garis merah. Bisa ya dokter ya? Ya, Masih bisa. masih bisa. Dan yang utama diberikan saat ini digalakkan oleh pemerintah adalah pemberian protein hewani. Ya. Protein hewani. Nah, tapi apabila ketemunya dengan si anak misalnya setelah 2 tahun dan itu sudah terjadi, itu disebut sudah terjadi stunting. Ya. Kalau tadi 2 tahun beresiko akan terjadinya stunting. Ya, berarti yang pencegahan tadi tetaplah di 1000 APK ya dok? Di 1000 Masih APK di masa tadi. 1000 APK. Jadi sudah di-planning dari awal tadi ya. Iya, iya, iya. Tapi setelah masa awal 1000 APK itu apakah bisa dilakukan perbaikan? Tentu ini akan jadi kronis. Ya. Proses mengejarnya jadi Tangan- lebih lama, Lebih lama ya. gitu. Bukan berarti tidak Jadi tidak selesai. bisa. Ya. Tergantung lagi apakah proses mengejarnya ini juga disiplin dilakukan oleh orang si tua. orang tua dan Iya, si iya, anak. Kalau disiplin bisa jadi akan terjadi. Tetapi dalam ininya tadi ada yang sebut beresiko terjadi stunting, ada yang sebut sudah terjadi stunting. Nah, 2 hal ini akan definisinya jadi berbeda dalam usaha. Kalau beresiko dia Lebih akan berat lagi. lebih ringan, Lebih ringan. kalau beresiko. Nah, tapi kalau sudah terjadi stunting ini lebih berat dalam mengejar ketinggalan. Jadi gitu Bung Ang. Jadi setiap ingin memiliki anak nanti seandainya Bung Ang harus lagi ya. Bung Ang, mohon maaf ya Bung Ang. Nah kalau kemudian yang masih muda kan masih merencanakan Bung Ang. Nah perencanaan nanti ke depannya Kalau yang Bapak. muda kan sama yang muda memang Nah, kalau Bu yang muda sama yang muda Nah. merencanakan pernikahan itu, Mhm. kemudian merencanakan punya anak itu kan memang harus. Iya. Nah kalau kami yang tua-tua ini kan sudah direncanakan dari dulu, Ah, ya kan? Artinya kami tinggal menikmati Ya, apa yang sudah hasil. kami rencanakan dulu. hasil yang dulu-dulu ya. Hmm. Dan alhamdulillah ya Bu ya. Secara ininya, tapi jadi menarik ini pembicaraan pada hari ini ya, siang ini. Karena kenapa saya lihat kalau ini karena ada perubahan ya, ada perubahan tren yang akan terjadi, dan itu jadi nanti akan tidak. Ketika mulai masyarakat menyadari bahwa pentingnya Pencegahan stunting. bukan pencegahan stunting dulu, itu nanti dampaknya ke situ. Ya, ya. Perencanaan. Pentingnya perencanaan satu keluarga, mulai dari pranikah sampai dengan Ingin hamil, kemudian sampai dengan melahirkan. Pentingnya, Ya, ya. karena selama ini kan suka bodo amat. Ya, yang penting babi ibu jadi. Karena kan Tuhan semua yang Iya. ngatur, Tuhan semua yang ngatur, selalu seperti itu jawabannya. Banyakkan kerjaan Iya Tuhan. kan, tapi kan iya, hal yang perlu kita pikirkan adalah secara kesehatan ini kan bisa dipelajari dan bisa ada faktor-faktor kemungkinannya kan sangat sangat besar dan sudah banyak contoh. Karena secara tidak langsung ini orang tua yang sekarang udah mulai seusia saya lah, katakan seperti itu. Nah kan di tahun 70-an dulu kan ada yang nama pemberian gizi, dan itu terus berlanjut sampai dengan tahun 80-an, tahun 90-an terus di sekolah ada pemberian Tambahan ini makanan tambahan. tambahan ya. Makanan tambahan di sekolah. Ya. Sebenarnya faktornya Telur, ujung-ujungnya kan ke sini sebenarnya. telur puyuh ya dulu ya, Bade. Iya, jadi memang sudah diprogramkan seperti itu. Nah, maksudnya nanti sebenarnya kita sekarang ini sudah tidak melihat lagi anak-anak yang mulai dari yang stunting, katakanlah stunting yang memang secara Fisik fisik kelihatan. mereka memang kelihatan agak ketinggalan seperti itu dari teman-teman yang lain. Gitu. Jadi dengan ini kan ini tren baru ini mudah-mudahan nanti juga membuka
mata hati dari saudara-saudara kita yang ada di desa terutama ya, agar mau gitu loh, agar mau sebelum menikah mulai merencanakan. Nah, jadi anak remaja putri ya terutama ya kan, walaupun remaja putra dalam hal ini juga ikut berperan. Remaja putra pun harus berperan dalam hal ini, Bung Aang. Kalau dalam pendampingan itu tidak-tidaknya kalau perokok misalnya itu mungkin kita juga perlu kita tanyakan juga kepada Pak Dokter, karena pengaruh dari anak itu bukan hanya pada si ibu tadi dengan asupan gizi yang dari awal pembentukan pertemuan sel telur dan ovum tadi. Nah, jadi remaja pria ini juga harus mempersiapkan tidak merokok dulu kalau nggak salah. Ya, kesimpulannya ya, kalau dulu pernah kami dapat kurangi merokok, jangan merokok, kemudian minum minuman keras, perbanyak air putih sehingga sperma mereka menjadi sperma yang berkualitas. Apakah benar begitu Pak Dokter? Ya. Jadi dalam lifestyle, gaya hidup, gaya hidup sebenarnya. Lifestyle gaya hidup ini di sisi kesehatan memang tidak hanya terfokus kepada sperma tadi. Kesehatan secara umum pun akan sama. Nah, seperti misalnya yang pertama sekali konsumsi rokok misalnya. Rokok ya secara kesehatan global pun baik dia mau terhadap konsultasi kehamilan ataupun tidak, memang sebaiknya tidak dilakukan aktivitas merokok seperti itu. Yang kedua dengan tidak alkohol. Nah, alkohol juga merupakan salah satu asupan yang kira-kira juga memberikan dampak yang negatif. Kemudian mengkonsumsi air putih. Nanti di dalamnya juga termasuk olahraga yang teratur. Nah, itu semua adalah lifestyle yang dimasukkan kepada semua program. Misalnya kalau ingin punya ya seperti ini, jangan merokok, jangan konsumsi alkohol gitu. Kemudian maupun ke program yang lain dalam keseharian. Dan itu semua merupakan gaya hidup sehat, kira-kira seperti itu ya. Konsumsi vitamin atau konsumsi makanan yang lengkap, baik secara makronutriennya ataupun mikronutriennya. Jadi kita tidak makan setiap satu asal kenyang. Yang kedua, tidak harus itu setiap hari, karena harus bervariasi, harus kelengkapan, harus ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D gitu. Dan frekuensinya juga, kalau kebanyakan obesitas. Iya, boleh juga. Jadi stunting sekarang bukan hanya terhadap yang kurang gizi saja. Overweight, obesitas termasuk masalah di stunting. Masalah, karena dampaknya juga buruk itu. Misalnya berat obesitas, misalnya berat 100. Di atas 100 misalnya, berat ibu misalnya, masyarakat umumnya, karena itu akan menurunkan frekuensi aktivitas bekerja juga. Kemudian ini akan berisiko timbulnya penyakit kronis yang sehingga kualitas masyarakatnya, kalau stunting tadi kualitas SDM-nya rendah. Nah, orang yang obesitas juga akan berisiko terjadi seperti itu juga. Tapi nampaknya enggak. Lodi kalau bilang obesitas melihatnya ke saya Bang. Saya nggak lagi sekarang ya, udah kurang Bang. Jadi yang tadi untuk kita agak spesifik dikit ke masalah pasangan tadi. Seandainya ingin merencanakan pernikahan, berarti calon bapak dan calon ibu ini kan sudah merencanakan. Terus yang bapak ini kadang kan kita tahu ya Bung, bapak ini keseringan tidak mau tahu, yang penting hasratnya terlepaskan saat berhubungan, tidak mau tahu bahwa di dalam hasrat itu adalah cita-cita kita terbesar ke depannya. Harapan kita kan seperti itu. Jadi persiapan si bapak ini, calon bapak seperti itu. Ya. Kalau pasangan, suami lah. Suami aja. Ya, persiapannya dari sisi spesifik ya, dari sisi kesehatan, ya tetap untuk mencapai, kalau kita urutkan lagi dalam mekanisme terjadinya kehamilan, itu sebenarnya memang
dalam satu kali melakukan hubungan suami istri akan ada minimal 40 juta sperma yang ada. Nah, dari sekian banyak sperma tadi 32% diantaranya minimal harus bagus, bergerak aktif. Kemudian yang bentuknya juga bagus ada kurang lebih 4%. Nah, gaya hidup yang tidak baik dilakukan oleh suami akan menyebabkan kualitas sperma tadi yang 4% tadi yang semakin berkurang. Oh. Sehingga kemampuan dia untuk melakukan upaya untuk menghasilkan keturunan dengan fertilisasi namanya menembus sel telur tadi. Jadi kalau diibaratkan memang kontraknya dari awal dulu bunga sel telur ini menunggu yang berjalan itu adalah sperma kira-kira seperti itu. Makanya sampai ke tahap jadi manusia pun rata-rata sekarang kan yang mengejar laki-laki. Wanita selalu menunggu ternyata memang. Jadi kalau ada wanita yang mengejar maksudnya menyalahi kodrat Laki-laki ya. Ya, kurang lazim dari sisi tadi kurang lazim Yang ya. pasti Iya. walaupun dia mengejar tapi dia bukan sperma. Ya. Ini makin seru ya kalau kita teruskan ini Di habis. penghujung waktu ya. Ya, tapi mungkin kita akan segera akhiri saja. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, terutama untuk pasangan-pasangan usia subur, baik yang sudah mulai berumah tangga ataupun yang Akan berumah tangga. ya ataupun yang akan. Ya. Baiklah para pendengar Smart. Smart FM dimanapun berada, di akhir acara ini kita dari secara medis menitipkan bahwasannya sekarang sudah saatnya kita merencanakan, tidak lagi mendapatkan sesuatu tetapi merencanakan. Perencanaan gagal merencanakan berarti sedang merencanakan kegagalan, kira-kira seperti itu. Jadi termasuk salah satunya adalah kehamilan, karena di sana kita akan diberikan satu keturunan yang akan bersama kita sampai kita menua nanti. Tentunya kita berharap ini adalah keturunan yang secara kualitas akan membantu keluarga, bangsa dan negara ini. Maka upaya kita sebelum terjadinya kehamilan harus melakukan konsultasi kesehatan. Saat kehamilan juga harus melakukan konsultasi. Kemudian setelah kelahiran pun tetap melakukan konsultasi, mencegah terjadinya stunting. Begitu besar cita-cita pemerintah ini dalam menghasilkan generasi emas ini, harus kita sebagai warganya pun harus ikut ambil bagian untuk menerapkan program ini masuk ke dalam rumah-rumah kita kira-kira. Dengan program inilah kita berharap di 2045 nanti no stunting di Indonesia. Generasi emas kita akan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia yang merupakan letak demografis Indonesia yang bagus ini akan diisi oleh generasi-generasi kita nanti dengan SDM yang baik. Oke, singkat, jelas, Padat ya. Luar biasa. Ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Dodi tadi, jadi teman-teman ataupun juga masyarakat yang lagi mendengarkan saat ini memahami pentingnya merencanakan segala sesuatunya, bukan ujuk-ujuk ya. Ya, ujung-ujung. Akhir aja. Jadi. Walaupun dalam hal ini campur tangan Tuhan pasti ada, tetapi yang perlu kita ingat adalah menjalani hidup dengan perencanaan lebih baik lagi. Kalau rencana itu keren. Baik, Mbak Dian itu kayaknya. Memang luar biasa sekali. Tentunya kita sudah ambil garis merah ya, dimana berencana itu memang keren gitu ya, Milda ya. Oke, Pak Dodi, terima kasih kehadirannya pagi ini. Juga Bu Mul, Bu Hilda, Bu Aan, terima kasih. Juga pendengar kami di rumah, selamat pagi untuk semuanya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ditambahkan di situ.
Dodi. Nah, dia beliau. Enggak, bukan perkenalan, di akhir itu tadi perlu Oh. ditambahkan. Oke. Terima kasih Dr. Dodi yang merupakan pimpinan dari rumah sakit. Nah,